Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat kamu akhirat dimanapun Anda berada? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan segala aktivitas daripada sahabat kamu akhirat sekalian. Kita akan melanjutkan seputar masalah salat karya Ustadz Abdullah Somad 99 tanya jawab masalah sholat. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bilakah seorang muslim mulai diperintahkan melaksanakan sholat? Jawabnya, seorang muslim wajib melaksanakan sholat ketika ia telah balik dan berakal. Akan tetapi sejak dini telah diperintahkan sebagai proses belajar dan latihan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, perintahkanlah anak-anak kamu agar melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah sholat mesti dilaksanakan secara berjamaah? Jawabnya ya. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, yaitu di antara sahabat-sahabat kita, lalu kamu hendak mendirikan sholat, hendaklah kamu mendirikan dengan bersama-sama mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 102. Allah tetap memerintahkan sholat berjamaah ketika saat berperang jihad fisabilillah. Jika ketika berperang tidak menggugurkan sholat berjamaah, maka tentunya pada saat aman lebih utama. Andai sholat berjamaah itu bukan suatu tuntutan, pastilah diberikan keringanan saat kondisi genting. Rasulullah SAW mendidik para sahabat untuk sholat berjamaah secara bertahap. Diawali dengan memberikan motivasi. Ya, hadisnya apa? Hadisnya dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri, yaitu 27 derajat pahalanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian dilanjutkan dengan inspeksi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, yang artinya dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, suatu hari Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh bersama kami. Rasulullah SAW bertanya, apakah si fulan ikut sholat berjamaah? Mereka menjawab, tidak. Rasulullah SAW bertanya, apakah si fulan ikut sholat berjamaah? Mereka menjawab, tidak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dua sholat ini lebih berat bagi orang-orang munafik. Andai kamu mengetahui apa yang ada dalam dua sholat ini, pastilah kamu menghadirinya walaupun kamu merangkak dengan lutut. Sesungguhnya shaf pertama seperti shafnya para malaikat. Andai kamu mengetahui keutamaannya, maka kamu akan segera menghadirinya. Sesungguhnya sholat satu orang bersama satu orang lebih baik daripada sholat sendirian. Sholat satu orang bersama dua orang lebih baik daripada sholat satu orang bersama satu orang. Lebih baik, lebih banyak, maka lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya Rasulullah SAW memberikan ancaman bagi mereka yang menyepelekan sholat berjamaah. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW kehilangan beberapa orang pada sebagian sholat. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku ingin memerintahkan seseorang memimpin sholat berjamaah. Kemudian aku menentang orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Aku perintahkan agar rumah mereka dibakar dengan ikatan-ikatan kayu bakar. Andai salah seorang dari mereka mengetahui bahwa ia akan mendapati tulang yang gemuk, daging, pastilah ia akan menghadirinya. Orang yang dimaksud Rasulullah SAW adalah sholat Isya. Sholat Isya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain disebutkan dari Usama bin Zaid, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, hendaklah mereka berhenti meninggalkan sholat berjamaah atau aku akan membakar rumah mereka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.